Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda Kartika dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar disintegrasi bangsa. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan atau ceritakan dari awal PKI sehingga terjadi pemberontakan pada tahun 1948. Jawabannya, sejarah pembentukan PKI tak lepas dari tokoh yang bernama Henk Sneevliet. Pada tahun 1913, Henk Sneevliet mendarat di Indonesia dan ia waktu itu sebagai sekretaris kapitalis, yaitu Kamar Dagang Semarang. Tak lama dari itu, pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indi Sosial Demokratis Vereniging atau sering disebut dengan Persatuan Sosial Demokratis Hindia Belanda. Pada tahun 1915, ISDF menerbitkan surat kabar yang bernama Het Vrije Woord. Jika diartikan adalah kata yang menderita, kata yang merdeka. Dan editornya adalah Adolf Beers. Sebenarnya organisasi ini tidak menuntut kemerdekaan Indonesia, namun sejak Henk Sneevliet mengorganisasikannya, mereka semulanya yang di Surabaya berpindah ke Semarang dan memikat banyak warga di Semarang dari beragam agama, nasionalis maupun aktivitas gerakan lainnya. Pada tahun yang sama juga, Henk Sneevliet berkenalan dengan seseorang yang pemuda yang bernama Samoean, yang namanya masuk dalam gerakan Kiri Indonesia. Setelah pertemuan itu, Samoean belajar banyak tentang membaca, menulis, serta belajar bahasa Belanda karena ia ingin menjadi sekretaris ISDF. Pengikut Henk Sneevliet yang lainnya ada juga yang bernama Darsono yang ikut sejak tahun 1917 bersama Henk Sneevliet. Angkatan muda lain dari Samoeman dan Darsono yaitu Alimin dan Musso. Mereka tergabung dalam organisasi SDI atau Serikat Dagang Islam. Saat Kongres ISDF di Semarang tahun 1920, nama ISDF diubah menjadi selanjutnya pada tahun 1922 Samoan berada di Moskow buat mendatangi atau menghadiri Far Eastern Labor Conference. Pada tahun 1922 Samoan kembali dari Rusia dan mulai membereskan serikat buruh menjadi satu organisasi. Pada tahun 1924, nama partai ini diubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Yang pada waktu itu pemberontakan PKI Madiun tak lepas dari tokoh yang bernama Amir Syarifuddin. Yang pada waktu itu Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville, yang mana hasil keputusan perjanjian Renville ternyata sangat merugikan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mungkin tokoh publik Amir Syarifuddin melakukan pemberontakan pada bangsanya sendiri yang pernah dia pimpin? Begini, pada saat itu Amir Syarifuddin menandatangani secara langsung perjanjian Renville, yang mana perjanjian Renville atau hasil keputusan dari perjanjian Renville ternyata sangat merugikan bangsa Indonesia. Karena ia yang menandatangani perjanjian Renville, maka kabinet Amir Syarifuddin turun dan digantikan oleh kabinet Hatta yang sangat membuat rasa kecewa pada Amir Syarifuddin. Dan pada waktu yang sama, Amir Syarifuddin akhirnya membuat organisasi Front Demokrasi Rakyat pada 28 Juni 1948. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pemberontakan PPKI pada tahun 1948 berakhir dengan ditangkapnya Amir Syarifuddin dan meninggalnya Musso.
bagaimana mungkin PPKI dapat berdiri dan melakukan pemberontakan lagi pada tahun 1965? Jadi, memang Musso pada saat waktu itu ditembak mati dan Amir Syarifuddin ditangkap. Namun, masih ada pemuda-muda tokoh PKI yang berhasil melarikan diri seperti Adi dan Lukman. Nah, mereka inilah yang akhirnya mengembangkan lagi PPKI dan sempat menjadi organisasi besar sebelum G30S PKI dan melakukan pemberontakan lagi pada tahun 1965. Masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, apakah penyebab atau latar belakang pemberontakan DITI di berbagai tempat yang berbeda di Indonesia? Apakah latar belakangnya sama? Jika tidak, maka jelaskan. Jadi, pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia oleh DITI itu memiliki latar belakangnya masing-masing atau berbeda. Mari saya jelaskan. Yang pertama, pemberontakan DITI di Jawa Barat tanggal 7 Agustus dipimpin oleh Kartosuwiryo, itu karena ketidakpuasan perjanjian Renville. Yang kedua, pemberontakan DITI di Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Amir Fattah karena persamaan ideologi Amir dan Kartosuwiryo serta adanya geng Merapi Merbabu kompleks. Yang ketiga, pemberontakan DITI di Aceh pada 20 September 1933 oleh Daud Beruh Tere. Ini terjadi karena penurunan status Aceh menjadi presidenan. Yang keempat, pemberontakan DITI di Kalimantan pada Oktober 1950 oleh Ibnu Hajar. Ini karena tidak semua anggota RI bisa masuk APRIS. Masuk yang ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima adalah mengapa pemerintah mengambil kebijakan perjanjian Renville yang nyata-nyata merugikan Indonesia. Awalnya Amir Syarifuddin, presiden dan wakilnya Partai Masyumi dan PNI menolak perjanjian Renville. Namun pada saat yang sama mereka semua mendapatkan kabar dari Panglima Perang bahwa amunisi pada saat perang tersebut telah menipis, yang mana apabila mereka tidak menandatangani perjanjian tersebut, maka akan lebih ada serangan yang lebih hebat dari yang sebelumnya. Maka pada waktu itu Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville, yang mana-mana perjanjian Renville tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia. Dan Amir Syarifuddin sebenarnya terpaksa melakukan hal tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada yang salah atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.